Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tentang teknologi ramah lingkungan. Pasti sudah tidak asing lagi ya dengan istilah teknologi. Kehidupan manusia saat ini memang tidak terlepas dari teknologi. Dengan adanya teknologi, pekerjaan manusia lebih efektif dan efisien. Misalnya, dulu para leluhur kita ketika hendak menunaikan ibadah haji, butuh waktu sekitar 2 bulan perjalanan Indonesia-Arab Saudi. Namun sekarang, berkat adanya teknologi pesawat terbang, perjalanan Indonesia-Arab Saudi bisa ditempuh hanya kurang lebih 9 jam. Wow, teknologi kini telah berkembang sangat pesat. Namun di sisi lain, hal ini melahirkan problem baru yang justru bertentangan dengan tujuan utama diciptakannya teknologi, yakni untuk kenyamanan hidup manusia. Ketika melihat gambar ini, apa yang ada di benak teman-teman? Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada burung tersebut? Mengapa ya tubuhnya dipenuhi dengan cairan hitam? Lalu cairan hitam ini apa ya? Yap, cairan hitam ini adalah tumpahan minyak bumi ya yang tumpah ke laut dan akhirnya mencemari laut. Nah, minyak bumi ini dihasilkan dari bahan bakar fosil. Minyak bumi sering kita pakai sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Nah, apakah minyak bumi ini termasuk ke dalam teknologi? Yap, tapi teknologi yang tidak ramah lingkungan. Kenapa? Nah, karena minyak bumi yang berasal dari bahan bakar fosil ini tidak dapat diperbaharui. Dan pastinya akan menghasilkan limbah yang sangat berbahaya. Contohnya, seperti tadi tumpahan minyak, mencemari lingkungan. Terus dari hasil pembakarannya menghasilkan karbon dioksida yang sangat banyak. Sehingga menyebabkan apa? Global warming atau pemanasan global. Makanya kenapa? Makin hari udara kita semakin panas ya. Nah, itu karena karbon dioksida yang semakin banyak di udara. Nah, ini. Sedangkan menurut Badan Energi Dunia, kebutuhan energi dunia itu 80%-nya dipasok dari bahan bakar fosil. Wow, fantastik bukan? Otomatis, semakin besar permintaan minyak bumi, semakin besar pula risiko tercemarnya lingkungan. Lalu kalau misalnya permintaannya semakin banyak, berarti eksploitasi semakin di mana-mana ya. Sedangkan minyak bumi ini energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir, apakah minyak bumi digunakan terus-menerus, maka cadangan minyak bumi akan habis? Ya, karena itu termasuk energi tidak dapat diperbaharui. Lalu, alternatifnya apa? Salah satunya bisa menggunakan teknologi ramah lingkungan. Nah, teknologi ramah lingkungan itu apa ya? Nih, teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi di sini ada kata kuncinya ya, yaitu pelestarian lingkungan. Nah, ini yang membedakannya dengan teknologi tidak ramah lingkungan. Kita lanjut. Nah, prinsip-prinsip pelestarian lingkungan itu apa aja? Nih, yang pertama itu memperhatikan pelestarian lingkungan. Ya, misalnya ketika kita ingin menghasilkan sebuah energi, kita lihat dulu apakah akan membabat lingkungan atau tidak, ataukah lingkungan akan tetap asri atau tidak. Jadi kita harus memperhatikan ya pelestarian lingkungan. Kenapa? Karena kita hidup di lingkungannya. Ingat, dulu pernah belajar tentang ekologi ya, tentang ekosistem.
lebih tepatnya. Ekosistem itu apa? Hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi, makhluk hidup yang ada di belahan bumi manapun, dia saling berhubungan timbal balik ya dengan lingkungan. Lanjut. Nah, menggunakan sumber daya yang dapat diperbaharui, menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui. Yang terakhir, nah apa sih ya? Tidak menghasilkan limbah berbahaya. Kita lanjut lagi. Nah, contoh teknologi ramah lingkungan apa aja? Banyak ya, ada di berbagai bidang. Yang pertama ini ada bidang energi. Contohnya biofuel, biogas, sel surya, tenaga hidrogen, tenaga pasang surya, tenaga angin, geotermal, dan tenaga air ya. Mungkin kalian kalau yang main ke pom bensin pasti sering melihat tulisan ini ya, biofuel. Nah, jadi biofuel ini salah satu contoh dari teknologi yang ramah lingkungan. Nah, yang kedua di bidang transportasi. Contohnya itu ada mobil listrik, bus surya, dan kendaraan hidrogen. Nah, kendaraan hidrogen ini dia energinya berasal dari sini, dari tenaga hidrogen. Nah, lalu pada beberapa daerah, inovasi mobil listrik ini, mobil listrik ini, ada juga yang memakai energinya itu dari sel surya. Jadi ini saling berhubungan juga ya. Kita lanjut nih. Yang ketiga itu bidang industri, contohnya biopulping. Dan yang terakhir itu bidang lingkungan. Contohnya ada biopori, bioremediasi, composting toilet, dan pemurnian air. Untuk lebih jelasnya, kita jelaskan di slide selanjutnya. Oke, contoh teknologi ramah lingkungan yang pertama adalah sel surya. Ketika teman-teman berada di lampu merah, pernahkah memperhatikan di dekat tiangnya itu terdapat papan yang mengarah ke atas? Ya, itu adalah panel surya. Fungsinya untuk menyimpan energi dari cahaya matahari agar lampu dapat tetap menyala. Lalu, apa itu sel surya? Nah, sel surya ini pada umumnya memiliki ukuran yang tipis dan terbuat dari silikon. Nah, bisa kalian lihat ini ada gambar di mana di atap rumah ini ada semacam papan tipis ya. Nah, ini papan tipis ini dinamakan dengan sel surya yang terbuat dari silikon. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya agar dapat menghasilkan listrik karena adanya elektron yang dihasilkan ketika cahaya matahari melalui panel surya. Jadi, panel surya ini pasti disimpannya di luar. Kenapa? Karena dia menangkap energi matahari, cahaya matahari, dan mengubahnya menjadi energi listrik. Jadi disimpan. Kayak gitu. Nah, pembangkit listrik tenaga surya ini sudah banyak digunakan secara besar-besaran di beberapa negara. Contohnya Portugal, Spanyol, Jerman, Korea Selatan, Amerika, bahkan di negara kita pun sudah ada beberapa yang menggunakan panel surya. Nah, keunggulan dari panel surya ini pastinya dia tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan energinya pun lumayan cukup besar ya dan mudah dipasang, bisa dipindahkan, bahkan di atas mobil pun ada yang memakai panel surya ya kalau mobil itu terbuat dari mobil listrik. Tapi kekurangannya harga produksinya masih tinggi. Kayak gitu. Kita lanjut. Nah, contoh teknologi ramah lingkungan yang kedua adalah mobil listrik. Nah, bisa teman-teman perhatikannya di pinggir ini. Nah, di gambar yang di atas itu seperti gambar lawas ya. Jadi, pertama kali dibuat pada 1884 oleh Thomas Parker. Namun, mulai berkembang pesatnya itu sekitar tahun 2008. Nah, jadi sebenarnya mobil listrik ini sudah lama ya ada diciptakan.
Nah, di bawahnya lagi, nih yang warna putih, nih pada tahun 2013, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dan Institut Teknologi 10 November telah mengembangkan prototipe mobil listrik yang berkapasitas 4 orang. Ya. Jadi walaupun di Indonesia belum se-booming di negara lain ya tentang mobil listrik, tapi anak-anak negeri sudah dapat menciptakan prototipe mobil listrik dan diperkirakan mobil listrik ini juga dapat sangat berguna bagi kebutuhan kita di masa depan ya. Oke, nah keunggulannya apa? Pasti yang pertama mengurangi polusi udara. Bedanya dengan mobil biasa apa? Kalau mobil biasa, dia banyak menghasilkan apa? CO2 atau karbon dioksida. Kenapa? Karena bahan bakarnya itu fosil. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa bahan bakar fosil ini salah satu yang paling banyak menyumbangkan emisi karbon dioksida yang banyak di udara. Juga ini, tapi ada kekurangannya. Biaya produksinya masih tinggi dan karena masih belum banyak digunakan, jadi untuk isi ulangnya pun masih sedikit. Ya, takutnya memang ketika lagi di tol nih, wah lagi enak-enaknya ngendarai, habis. Gak ada tempat ngecas, wah gimana dong? Kayak gitu ya. Kita lanjut. Contoh teknologi ramah lingkungan yang ketiga adalah biopori. Ada yang pernah mendengar istilah biopori? Ya, beberapa waktu kemarin, Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, membuat biopori di pinggiran jalan di Jakarta. Fungsinya untuk apa? Untuk mencegah terjadinya banjir. Lalu, apa itu biopori ya? Nih, biopori merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Nah, prinsip teknik biopori ini dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang kecil, bisa kalian lihat di gambar sebelahnya, di sana ada seperti lubang-lubang kecil ya, yang nantinya akan menyerap air hujan, dan air hujan tersebut akan disalurkan ke dalam penampungan air. Nah, misalnya, bisa kalian bayangkan ketika ada dua tempat, yang mana tempat pertama ini, dia si permukaan tanah itu ditutupi oleh beton. Terus tempat yang kedua, permukaannya itu ditutupi tidak ditutupi beton, tapi dia langsung tanah, tapi ada resapan bioporinya, ada bioporinya. Kira-kira nih menurut teman-teman yang ketika hujan turun, yang paling cepat menyerap air yang mana? Ya pasti yang biopori ya. Karena kalau yang beton dia akan menghambat tanah untuk menyerap air. Nah, berarti keunggulannya apa nih? Bermanfaat bagi pelestarian keseimbangan lingkungan, mencegah banjir di musim hujan, dan juga dapat menjamin ketersediaan air pada musim kemarau. Karena kan air hujan yang sudah ditampung itu dapat digunakan kembali ketika pasokan air sudah menurun pada musim kemarau. Nah, lubang resapan air ini juga dapat dimanfaatkan untuk membuat kompos ya, dengan memberikan sampah organik seperti dedaunan atau sisa makanan. Nah, teman-teman sudah mengetahui apa itu teknologi ramah lingkungan, macam-macam hingga prinsipnya. Sekarang kita tahu bahwa setiap hari kita sangat membutuhkan energi di kehidupan kita. Ya. Dan kita juga ingin agar kehidupan kita, lingkungan itu tetap terjaga. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Salah satunya yaitu dengan menanamkan perilaku hemat energi. Nah, perilaku hemat energi itu apa aja ya? Yang pertama nih, membudayakan penggunaan sepeda atau jalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Jadi kalau misalnya tempatnya, kita ingin pergi ke suatu tempat, tapi tempatnya itu tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau oleh jalan kaki, kenapa tidak kita jalan kaki atau bisa menggunakan sepeda. Terus yang kedua,
mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Nah, loh, siapa di sini yang masih sering menyalakan lampu dari pagi sampai malam terus lampunya tidak dimatikan? Ayo. Nah, ini untuk mengurangi energi, untuk menghemat energi salah satunya ketika lampu sudah tidak dipakai, kita matikan ya. Terus yang ketiga nih, mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan. Dan yang terakhir, menggunakan air secukupnya saat mandi atau mencuci. Siapa di sini yang kalau mandi bisa ngabisin 1 toren? Wah, itu sangat boros sekali ya. Jadi, diusahakan kita hemat energi ya. Bahkan ketika wudhu pun, Rasulullah menghemat air ya. Bisa menggunakan untuk 1 gayung untuk wudhu. Dan masih banyak lagi perilaku hemat energi yang lain. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.